Kamu siapa? Ya ampun. Aku ada di mana ini? Ini lebih mewah daripada penginapan di kampungku. Buka pintu, Chen-man. Berani selingkuh. Berani buka pintu enggak? Hari ini aku akan robek mulutmu untuk kakakku. Kakak, kalau fans masuk, kita harus gimana? Fans. Fans itu bukan makanan. Masuk. Saudara, kamu siapa? Pintu terbuka. Ayo pergi. Kamu ini gimana sih? Man. Masalah pernikahan rahasiamu dengan Fu Hangrui gak bisa disembunyikan lagi. Jangan ketemu Wang ZKI. Diam-diam lagi, ngerti? Hah? Apa? Aku sudah menikah? Bukannya aku sudah mati tertabrak? Xiao Huang, pulang masak ayam bakar untukmu, ya? Akademisi Chen, minggir, nggak bisa berhenti. Tanamanku, uangku. Akademisi Chen. Apa? Aku ternyata sudah menikah? Aku bahkan selingkuh? Chen-man pasti ada di sini. Carrie. Menurutku, aktor Fu ini mana ada bandingnya dengan si tampan ini. Kok bisa kamu? Aktor Fu siapa? Si tampan siapa? Nggak mungkin kan? Bos Fu, aku nggak ngerti. Kamu mencintai Nona Chen selama 10 tahun, bahkan demi dia. Masuk ke dunia hiburan seperti ini. Sekarang akhirnya menikah. Benar-benar mau melepaskannya? Fu Hangrui. Jangan kira karena aku menikahimu, aku harus mencintaimu. Kita cuma transaksi. Orang yang kucintai adalah Wang ZKI. Meski kau mengikatku di sisimu setiap hari. Aku nggak akan memandangmu lagi. Banyak baju bagus. Maaf, pinjam bajumu. Nah, lebih baik. Ini kayaknya sweater wol, lebih bagus dari yang dijual di kampungku. Kenapa? Buru-buru mau ketemu pacarmu? Chen-man, kamu anggap aku tidak ada? Waduh, jangan-jangan ini suamiku? Benarkah dia suamiku? Ganteng banget sih. Surat cerai sudah di sini, tanda tangani. Maaf, teman. Aku tadi tidak tahan. Bukan. Aku cuma lihat kamu terlalu cantik. Bukan juga. Mulut sialan ini. Teman. Gatal. Aku tidak enak badan. Sekarang enak setelah menyiramku? Aku cuma agak tidak enak badan. Maaf, aku tidak sengaja. Hantu? Bendera sosialisme berkibar tinggi. Semua hantu minggir. Selamat siang, Tuan. Hari ini tanggal 19 April 2025. Rabu, cuaca cerah. Semoga hari Anda menyenangkan. Loh, kok sudah 2025? Masih main sistem tuan tanah gini? Tuan. Aku bukan tuan tanah. Aku pendukung setia sosialisme. Chen-man, kamu ini sedang berbuat apa? Apa ini?
Chen Men, kamu anggap aku apa? Apa ini? Ada gambarnya, bisa bergerak lagi. Kamu berani melawanku? Dengar, aku tidak akan membereskan masalahmu lagi. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Tarik berita tentang Chen Men. Beritahu media-media itu. Kalau sampai aku lihat mereka menyebarkan skandal Chen Men lagi. Jangan harap bisa bertahan di kota ini. Lagi satu. Men, ada acara reality show ke desa. Cari pengganti. Aku tahu bayarannya sedikit. Aku berangkat. Pekerjaan apapun bisa. Heng Rui. Aku tahu kamu pasti datang. Aku tidak bisa apa-apa. Nanti kamu harus banyak membantuku. Kita semua peserta. Saling membantu itu wajar. Cemen di mana? Acara hampir mulai. Kok belum kelihatan? ITU. Men sedang ganti baju. Sebentar lagi datang. Ikut reality show kok ganti baju? Pikir dia lagi jalan di karpet merah? Dia memang pemalas. Aku nggak ngerti juga kalian cari dia buat bantu mau ngapain. Semuanya jangan nunggu. Kita mulai aja yuk. Fu Hang Rui. Nggak nyangka sebelumnya kamu tinggal di desa miskin kayak gini. Tempat kumuh kayak gini, seumur hidup aku nggak bakal balik lagi. Dia nggak bakal dateng. Panas banget. Aku udah setengah mati nyari sayuran liar, kalian baru datang. Men ya, si kecil. Kali ini kamu akhirnya paham buat persona. Pertahankannya. Ini kesempatanmu buat balikin reputasi. Live udah mulai, sana. Oh, kamu toh. Itu. Maafin aku soal kemarin. Maaf semuanya, aku telat. Kakak. Katanya si kamu bakal ikut. Diam deh. Malu-maluin aja. Kakak, takut masnya marah ya kalau lihat? Gak apa-apa, aku janji, aku mau nunggu. Bukan urusan selingkuh. Jangan sok suci deh, Bung. Jadi orang. Walaupun jadi laki-laki. Harus jaga diri. Apapun yang pernah terjadi antara kita. Mulai sekarang, putus total, jangan cari aku lagi. Itu. Barusan kamu bilang apa? Aku bilang. Kemarin malam kamu terlalu kasar. Nggak cuma dasiku rusak, basah juga, harus ganti dong. Nah, acara kita resmi dimulai, Chen Men. Semua gosip kalian beneran? Terus hubunganmu sama aktor Fu gimana? Aku nggak tahu soal itu. Katanya dikasih 2 juta langsung datang. APA. Makan apel pakai kacamata hitam. Kelihatan nggak sih? Itu. Di kartu ini ada 2 juta. Kamu simpen ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ngapain dikasih aku? Kan biasanya uangnya buat nyokong uang ZKAI. Dek, di kartu ini ada 2 juta. Aku janji, asal kamu ikutan reality show ini dengan baik. Film berikutnya. Bayaran kita pasti balik ke 6 miliar. Ya ampun, kalau aku bisa tinggal di sini terus. Bukankah aku bakal kaya raya? Tapi duit sebanyak ini, aku taruh di mana ya? Ngapain aku kasih dia? Kamu kan suamiku, kita suami istri satu tubuh. Aku cari uang buat kamu itu wajar banget. Suami istri satu tubuh. Kalau kamu nggak mau ya udah. Siapa bilang aku nggak mau? Tapi jangan kira aku bakal langsung maafin kamu ya. Mubazir. Dasar sampah, siapa suruh kamu bersuara? Pergi Chen Men. Kalau kamu nggak mundur sendiri, jangan salahin aku yang bantu. Gini aja, Wang ZKAI sama men-men kalian nyiapin api. Bersihin barang-barang. Aku sama Hang Rui kami beli makanan. Nggak usah. Aku sama Wang ZKAI yang bersihin barang. Sama nyiapin api.
Men kan jago kerja. Urusan ini kamu serahin ke dia pasti juga tenang. Bener kan, Men? Chen Men, asal kamu nolak. Semua orang bego tahu kalau rejenuh ITU cuma pura-pura. Aku lihat gimana kamu bisa balik citra. Boleh. Kamu bilang apa? Aku bilang boleh. Kerjaan sedikit ini aku sendiri yang kerjain. Kalian istirahat aja. Men ya, kamu disuruh pertahankan image. Tapi image kamu kebangetan nggak sih? Perubahanmu terlalu drastis. Kasih kesempatan orang lain buat berkembang dong. Terrace, Kamu sama Fu Indi dan Wang Zekai. harus jaga jarak, ngerti nggak? Kamu kan sekarang jomblo. Kalau ada yang ketahuin kamu masih berhubungan sama mereka berdua, kita harus ganti rugi 1 miliar. Ya ampun 1 miliar. Nggak bisa, pria mana lebih penting dari uang? Mending aku beli makanan aja deh. Duduklah. Chen Men, kayu yang kamu belah ini biasa aja. Kamu beneran bisa motong kayu nggak sih? Cuma pura-pura aja di sini. Nah itu bagus. Kamu aja, aku beli makanan. Ini. Men. Kamu nggak mau aku ungkap kebohonganmu, tapi jangan sampai ke aku dong. Lihat nih kakiku cedera, bakal memperlambat kerja tim. Aku kira semua orang bisa pakai kapak. Aku nggak nyangka kamu beneran nggak bisa. Maaf ya. Tenang saja, kamu memang tidak bisa membantu apa-apa. Tapi wajahnya merah. Benar-benar tidak apa-apa? Tenang saja, Kak. Dia tidak cedera tulang, hanya akan ada bekas luka. Lagi pula, dia sudah mengasuransikan kakinya. Apa? Asuransi? Aku baru dapat 2 juta. Sekarang harus bayar lagi. Kak, sebenarnya aku tahu ada yang namanya Dragon Blood Vine. Bisa menyembuhkan ini, tapi kota itu jauh dari sini puluhan kilometer. Aku khawatir tidak sempat beli. Tapi, katanya di gunung sana ada. Tak disangka di sini juga ada Dragon Blood Vine. Dragon Blood Vine suka tempat teduh dan basah. Ikuti aliran sungai pasti ketemu. Sekarang sudah sore. Sebentar lagi malam, masuk gunung terlalu berbahaya. Aku suruh Xiao Zuang saja yang pergi. 10 miliar. Iya, kamu sendirian terlalu berbahaya. Masa cuma bekas luka? Chen Men, asal kamu masuk gunung, aku akan suruh orang diam-diam dorong kamu jatuh, paksa kamu keluar dari acara. Ayah, Men. Gunung terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Oke. APA? Kalian bilang dia tidak apa-apa. Tapi takut aku sendirian masuk gunung berbahaya. Sudah, aku tidak pergi saja. Tati API. Itu kan kamu, Wang. Oh iya, Wang ZKAI. Dia aku titipkan padamu ya. Aku capek habis motong kayu tadi. Pulang istirahat dulu. Barang ini lumayan bagus. Lebih bagus dari senter kita. Kamu kok datang? Kalau kamu, katanya tidak datang, Lebih baik perempuan tidak ada bekas luka. Kalau kakinya ada bekas luka, aku harus ganti rugi kan? ayo pergi. Kamu dan Wen Ki. Kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Tapi kita kan belum cerai. Setidaknya kamu. Hati-hati. Ini di mana? Ada ular. Melindungimu, yang sakit aku. Melepaskanmu, yang sakit juga aku. Chen Men, harus bagaimana aku menghadapimu? Jangan takut. Ular sudah pergi. Kakimu, Aku tidak apa-apa. Cuma keseleo. Aku cari Dragon Blood Vine. Tidak apa-apa. Kamu apa? aku bawa kamu ke dokter. Ada apa? Hang Rui, akhirnya kamu angkat telepon.
Kalian di mana? Sutradara kita sedang menunggu untuk makan bersama. Kami di... Jangan bilang dia, kalau dia tahu kita bersama. Aku hancur. Heng Rui. Aku di kan? Heng Rui. Kok aku kayak dengar suara perempuan? Kamu di mana sih? Aku langsung cari kamu. Heng Rui, Heng Rui. Cepat pergi. Heng Rui. Pass the eye to you perempuan Man. Tidak boleh, aku harus cari cara. Buat dia hilang dari sisi Heng Rui selamanya. Hello, Kak Payao. Aku mau kenalin teman baik buat kamu. Itu. Aku benar-benar tidak apa-apa. Lebih baik kita cari cara keluar dulu. Nanti kalau hujan. Aku cuma ngomong asal, jangan-jangan benar hujan. Jangan takut, aku antar kamu naik. HP. Lupakan, ayo pergi. Ayo, sana ada rumah cepat ke sana. Aku cari obat tradisional untuk kamu. Tunggu aku. Aku paling tidak suka makan ini. 10.792. Permen ini enak untuk kamu. APA? Sudah malam, jangan duduk sendirian di sini. Nanti orang tua kamu khawatir. Ibuku tidak mau aku lagi. Aku pergi ya, namaku Chen Men. Kalau nanti kamu tidak punya tempat, bisa cari aku. Bukannya kamu bilang aku bisa cari kamu? Kenapa? Sana ada orang. Kamu tunggu di sini, aku akan mengalihkan mereka. Aku tidak akan biarkan kamu pergi lagi. Haha. Ternyata kamu di sini. Jadi ini bintang film papan atas itu ya? Kelihatannya kulitnya halus dan lembut. Entah mainannya bagaimana. Seru nggak tuh? Kamu gak pantas nyentuh dia. Fu Hangrui, Kamu gak pantas nyentuh dia. kamu keluar ngapain? Fusan aktor. Lepasin. Mending urusin dirimu sendiri dulu. Jangan demi cewek. Sampai bawa-bawa diri sendiri. Nggak worth it. Fu Hangrui. Fu Hangrui, lu bisa berdarah-darah nih. Worth it atau enggak, gue yang tentuin. Ngapain sok-sokan? Tunggu. Kan lu mau gue? Lepasin dia. Apa aja gue lakuin. Kalian lagi syuting sinetron ya? Udah mulai acting. Denger ya Chen Man. Mas ini. Kita nggak kenal dekat. Udah, jangan ribut lagi. Kelakuan lu. Cuma bikin gue susah aja. Pergi sana. Gue nggak percaya. Bangsat. Ada yang dateng, cepat, pukul sampai pingsan bawa pergi. Fu, bangsat, fu. Carrie Lan.
Lu ke lu. Ini cucu mantu gue. Gue bakal bikin mereka nggak bisa keluar seumur hidup. Sayap. Ayo cepat. Bawa Hang Rui sama cewek ini balik buat diobatin. Cepetan. Fu Hang Rui. Udah sadar? Baguslah. Nenek. Nenek yang nyelamatin gue? Orang yang bareng gue tadi gimana? Dia gimana? Lukanya parah banget. Gak mungkin nenek, gue mau lihat dia. Dek, cuma cowok doang. Cowok itu nggak usah dipikirin, mending. Kamu sama cucu nenek, kenalan dulu yang baik. Chen Men, lu mau ninggalin gue lagi ya? Nenek, gue. Fu Hang Rui, kamu baik-baik saja, syukurlah. Oh, Berikan kartu bank itu padaku. Aku akan memberikannya sebagai hadiah terima kasih untuk cucu nenek. Nona Chen. Bukankah sebelumnya kamu ingin bercerai dengan suamimu? Nah, ini kesempatan yang tepat. Manfaatkan kesempatan ini, lebih baik bercerai saja. Dan bersama dengan cucu nenek. Iya, nak. Nenek. Dia adalah suamiku. Aku sangat mencintai suamiku. Di hidup ini, aku hanya ingin bersamanya. Kami suami istri satu hati. Untuk cucu nenek, mungkin nenek bisa mencarikan yang lain untuknya. Nenek, ini hadiah terima kasih untuk cucu nenek. Kalau begitu aku terima. Tidak, kamu menerima apa? Kamu demi 2 juta, apa saja bisa kamu katakan. Nenek, jangan dengarkan dia, nenek terima saja. NK, jangan sungkan-sungkan. Kalau rindu nenek, sering-seringlah datang menjenguk nenek. Baik, aku akan mendengarkan nenek. Hanya tersisa 1 kamar, kalian berdua suami istri. Malam ini tidur di sini saja. Nenek, kamar yang baru saja ku tinggali, bukannya kosong? Nenek. Aduh. Ini. Kamu mau apa? Aku datang untuk menyalakan lampu. Kamu pikir apa? Lukaku belum sembuh total. Kamu seharusnya. Aku ingin tidur. Kok cuma ada 1 tempat tidur? Aku pindah kamar saja. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Hati-hati dengan lukamu. Nenek ada di luar jendela. Kalau kamu tidak ingin ketahuan, jangan berteriak. Maaf, aku tidak sengaja, nenek masih ada. Belum pergi. Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Dia masih mengintip di depan pintu. Jangan banyak bergerak.
Untuk apa kamu menebang begitu banyak kayu? Nenek tidak mau menerima 2 juta. Aku harus memberikan sesuatu sebagai balas budi. Aku ingin memasak makanan enak untuknya. Kamu bisa masak juga? Makanan misterius. Tapi, aku butuh bantuanmu. Fu Hangrui, tangkap yang itu. Dia ini adalah apa itu? Oke. Dia terlalu lincah. Di sana lebih mudah ditangkap. Tangkap dong. Aku mau mandi dulu, nanti beli lagi. Tunggu dulu. Nggak usah. Siapa yang suruh kamu pura-pura jadi cucu nenek? Mau pura-pura jadi penyelamatku lagi. Xiao Zhuang. Dulu Chen Men bisa tangkap ayam gak sih? Masa sih, Bos Fu? Nona Chen sebelumnya bahkan belum pernah lihat ayam hidup kan? Aku sudah setengah hari cari sayuran liar. Kalian baru datang sekarang. Cari tahu apa yang Chen Men lakukan belakangan ini. Kebetulan kamu datang. Nih, bantu aku balikan. Aku mau lihat apinya. Ayam bakar kayu kalau apinya kecil nggak boleh. Ada apa? Gak ada apa-apa. Apinya terlalu besar. Ayamnya gosong. Aduh, ayamku. Kurang apa rasanya ya? Nih, Kok kamu tahu aku butuh ini? Oh, gimana? nah ini dia. Wangi banget. Nek, aku bikin ayam bakar kayu. Coba cicip. Mangkoknya sini. Men-men bilang buat aku, cepat-cepat. Nek, ini buat nenek. Ini buat kamu. Enak. Ayamnya beneran meresap bumbunya. Enak kan, Nek? Sini, Nek. Enak kan? Lebih enak dari masakan nenek ya? Nyamuk sialan bikin kesal. Hangrui, ternyata di sini sama nenek. Hangrui, ternyata ada di nenek. Nenek. Fu Hangrui, kemarilah. Jadi kamu cucu nenek. Jadi waktu itu kamu sengaja bilang begitu ya? Hangrui, Wang Sekai bilang ada urusan jadi tidak bisa datang. Tugas kali ini kita bertiga dalam satu tim. Ayo pergi belanja ke pasar, Hangrui. Bisa tidak satu tim denganku? Aku benar-benar tidak bisa membedakan sayuran, boleh ya? Aduh.
Demi ayah. Tim terakhir kali ini, ya? Aduh, tolong dong, tolong. Tolong dong, satu tim denganku, ya? Kalian berdua kan satu tim. Ngapain ikut aku? Kamu cemburu. Iya. Ngapain ketawa? Kalian berdua belanja di sini aja. Jangan ikut aku. Tak disangka di sini juga ada. Nenek memberikanku bros dada. Nenek, men-men rindu padamu. Bos, bros dada ini harganya berapa? Bos, bros dada ini aku beli. Nona Wen, bros ini aku yang pegang duluan. Maaf ya. Tapi sekarang ada di tanganku. Bos, 100.000, tidak usah kembalian. Bos, aku tawar 200.000. Nona Wen, aku sangat suka bros ini. Aku bisa bantu kamu menyelesaikan tugas. Asal kamu mau menyerahkannya padaku. Nona ini nawar 200.000. Tidak tahu. Aku tawar 10 juta. Men, kalau kamu sangat suka bros ini, kita adu harga saja. 20 juta. Hah? 2 juta dong? Aku. Anda bilang RMB ya? Di kartu ini ada 2 juta. Bahkan lebih. Men, menyerah saja. Tidak bisa lebih banyak lagi. Fu Hang Rui. Aku harus dapatkan bros itu. Bisa pinjamkan aku uang? Aku akan kembalikan nanti. Aku bisa bantu kamu. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Apapun akan aku setujui. Berapapun yang kamu keluarkan, aku akan bayar 2 kali lipatnya. Bayar lebih 1 keping, uang kita kan bukan jatuh dari langit. Aku bayar lebih 1 keping, masih mau bandingin? Maaf. Minggir. Waktu aku pindah ke sini, sepertinya juga melihat cahaya putih. Jangan-jangan kalau aku ditabrak traktor, bisa balik lagi? Haruskah aku coba pulang sekarang? Tapi... Minggir, jalan dong. apa aku bisa kembali menemui nenek? Minggir. Apa sih? Jalan gak lihat ya? Lihat nih. Apelku jadi begini. Gimana mau dijual? Ganti rugi. Itu, maaf ya. Salahku. Aku akan menggantinya. Tapi aku nggak bawa uang tunai. Kalau mau, aku bisa. Mau kabur ya? Jangan harap. Kalau nggak bayar, jangan harap pergi. Bukan, aku cuma nggak bawa uang tunai. Artis nggak mau ganti rugi? Aku rekamin ya, terus upload.
Biar semua orang lihat wajah aslimu. Aku sudah kalau Jangan sok, kayak orang. Ini 1.000, cukup? Cukup. Makasih bos. Man. Mau cari perhatian juga jangan kayak gini dong. Kamu tahu nggak tadi kita semua panik? Sudah, nggak usah dipungut, udah jatuh di tanah. apel bagus begini, cuma jatuh, masih bisa dimakan kok. Chen-men, kamu gila ya? Kamu tahu nggak tadi kamu hampir mati? Aku kan baik-baik aja. Lagi pula, kalau aku mati juga salahku sendiri. Iya, kalau kamu mati juga nggak ada hubungannya denganku. Ngapain aku harus menghalangi? Aku yang ikut campur. Maaf. Tunggu, aku... Aku lagi nggak mood, minggirlah. Suamiku, kakiku sakit. Oh iya, apel ini mahal banget. Jangan disia-siakan. Ini untukmu. Chen-men, aku pasti akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Jangan bergerak. Kamu bilang acara realitas ini, kita tidak ikut begitu saja? Lalu uangnya? Kamu bilang, waktu itu berdiri bodoh di sana. Kenapa tidak memikirkan soal uang? Kalau aku bisa kembali, tidak perlu bayar ganti rugi. Sekarang kan belum bisa kembali? Kamu ngomong apa? Apa maksudmu kembali atau tidak? Oh, tidak apa-apa. Kamu ikut acara variety show. Kakimu terkilir, jatuh ke lubang, hampir tertabrak mobil. Ngapain ikut acara? Aku sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, Man. Dengar dari anak nakal ini kamu kecelakaan. Gimana? Coba nenek lihat, parah tidak? Nenek, tidak apa-apa. Aduh, Fu Heng Roe. Cepat panggil lagi dokter Wang untuk memeriksa. Periksa dengan baik. Ah, sudahlah. Lebih baik nenek antar kamu sendiri. Nenek duduklah. Aku benar-benar tidak apa-apa. Aku sudah hampir sembuh. Justru Fu Hangrui. Tangannya lecet tapi tidak mau ke rumah sakit. Dia sih tidak apa-apa. Anak ini kulitnya tebal, yang penting kamu tidak apa-apa. Nenek, aku masih cucu kandungmu kan? Anak nakal. Men, minum obat. Pahit? Aku sendiri saja. Nenek bawa permen, habis minum obat makan permen tidak pahit lagi. Baik. Nenek. Malam ini nenek bisa tidak pergi? Temani aku. Baik, nenek tinggal. Temani men dengan baik. Villa sebesar ini. Hanya ada 2 kamar yang bisa ditempati.
Kamu minta nenek tinggal, tidak memikirkan situasi ini? Aku. Ah kamu. Aduh. Aku kurang enak badan hari ini. Bagaimana kalau lain kali saja? Fu Hang Rui, aku kurang enak badan hari ini. Bagaimana kalau lain kali saja? Lagi pikir apa? Aku mau ganti baju dan tidur. Selimutin aja, kok jadi mesra gini. Chen Men. Tenang saja, 2 juta itu sudah jadi milikmu. Aku tidak akan minta kembali. Kalau kamu mau ikut acara variety show apapun, aku siap menemanimu. Hari ini bicaraku mungkin agak kasar. Tapi aku sangat khawatir padamu. Kamu sudah berubah banyak, aku sangat mencintaimu yang sekarang. Fu Hang Rui, kamu tahu di mana ada makanan? HM? Orangnya mana? Malam-malam mandi apa sih? Fu Hang Rui. Nenek, kamu belum tidur? Buka mulut. Nenek, radio ini rusak lagi. Model ini terlalu tua. Bagaimana kalau aku belikan yang baru saja? Ini sudah kubiasa pakai. Ah, siapa tahu nanti. Beberapa hari lagi bisa baik sendiri. Nenek, boleh aku coba? Nenek, biar aku coba perbaiki. Gak apa-apa, nak. Si brengsek itu juga sudah coba perbaiki beberapa kali, tapi tidak berhasil. Ah, bukannya ada pepatah, yang lama pergi, yang baru datang? Aku sudah lama ingin ganti yang baru. Nenek, sudah diperbaiki. Benar-benar sudah diperbaiki. Ah, pasti lelah dan ngantuk. Cepat tidur sana. Kalau begitu aku pulang dulu, nenek. Pergi sana, pergi, pergi. Ada apa? Mau belajar memperbaiki radio? Kamu bukan Chen Men. Siapa kamu?
Aku. Dulu aku pernah memperbaiki radio itu. Di depan Chen Man. Dia bahkan tidak tahu modelnya apa. Mana mungkin dia bisa memperbaikinya? Jangan bilang kamu belajar dari buku. Itu cuma bohongan buat anak kecil. Katakan, kamu siapa sebenarnya? Sekarang benar-benar ketahuan. Bagaimana ini? Tidak boleh biarkan dia terus berpikir. Kamu. Untung aku sudah siapkan obat tidur. Kalau terus ditanya seperti ini, pasti ketahuan. Tidak bisa. Harus cari cara. Bos Fu, aku tidak menemukan apa-apa. Xiao Zuang, kamu tidak perlu cari lagi. Chen Man, asalkan kamu mau tinggal di sampingku. Siapapun kamu, aku mencintaimu. Kamu ini? Hei, Hua Jia. Iya, aku hampir terlambat kerja. Apa aku harus beri dia obat lagi? Tapi terus begini bukan solusi. Lebih baik aku jujur saja. Tidak bisa. HP-nya terbalik. Oh. Hua Jia. HP-ku tadi maaf terbalik. Tidak sengaja. Datang. Bos Fu, masih mau cari? Cari lagi dapat apa? Ayo pergi. Bos Fu, kamu tenang saja. Kerja sama kali ini, grup Wang sangat serius. Meskipun tidak akan bisa. Xiao Zuang. Aku punya teman, dia sangat mencintai istrinya. Mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi istrinya tidak peduli padanya. Menurutmu ini kenapa? Bos Fu, sudah aku bilang. Nona Chen tidak suka kamu, sudah 10 tahun. Kamu masih belum mengerti? Dia hanya mau uangmu. Aku bicara tentang temanku, bukan aku. Bos Fu, Sudah. Menyetirlah, cari-cari setengah hari tidak dapat apa-apa. Aduh. Sepatu ini keren. Tahun 2025 perubahan besar sekali. Komunisme memang baik. Hatiku selalu mengikuti partai. Sekarang sudah terbuka seperti ini. mau masuk main bersama? Ini karaoke sekarang.
Sudah sampai sini, lagi pula aku punya uang, mending masuk lihat dulu. Tidak menyangka karaoke sekarang. Bahkan pelayannya harus cantik. Halo kakak. Kakak minum, ayo minum. Baik, baik, satu persatu, semua dapat. Ayo, ayo minum. Nona Man-Man. Bagaimana menurutmu minuman ini? Hang, Kalau begitu, bagaimana dengan 200.000 ini? Tunai atau? 200.000? Minuman ini harganya 200.000? Minuman ini tidak mahal, hanya 50.000. Tapi kami para pangeran ini, semuanya top. Satu orang dihitung 30.000, itu sudah harga diskon. Apa? Pangeran apa bangsawan apa? Penampilannya bahkan tidak setengah tampan Fu Hanglui. Berani minta 200.000? Pergilah. Aku tidak mau lagi, keluar. Pergilah. Tidak punya uang sok kaya. Keranjangmu ini. Ambil saja. Terima kasih. Wah, baru datang ya? Cantik juga. Temani kakak minum. Lepaskan. Kalau mau minum beli sendiri. Minumanku mahal. Mahal? Tempat ini punya kakakku. Aku tidak tahu apa itu mahal, minum. Minggir kau. Tangkap dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Saudara, tolong tenang. Ini melanggar hukum. Kamu tahu? Kalian berdua jaga pintu. Suara sekecil ini siapa yang dengar? Tolong. Lepaskan. Kau cari mati. Lepaskan. Tolong. Wah, ini bukan bintang film besar Fu? Kenapa kau datang? Hanglui. Hanglui. Jangan pergi. Kalau kalah masuk rumah sakit, kalau menang masuk penjara. Fu Hanglui. Aku kasih kau muka, kira kau siapa? Kau cuma pemain Sandawara. Aku saran kau cepat pergi. Hanglui. Aku tidak apa-apa. Kamu pergi laporkan polisi dulu. Mau pergi.
Kau cari mati. Baiklah, baiklah. Adieu, Bos Kessel Wang ini. Wah, sombong sekali asisten Suang, Anda datang. Kakakku sedang berbisnis dengan Bos Fu di sebelah. Bagaimana kalau aku ajak Anda jalan-jalan? Bagus kan? Bos Fu. Assistant Zhuang, APA kau salah dia. Dia kan cuma artis, kok bisa? Diam, bodoh. Bos Fu, adikku dia. Aku tidak merasa direndahkan. Xiao Zuang. Aku tidak ingin melihat tempat ini lagi. Ya. Bos Fu cuma cewek kok. Merusak kerja sama kita karena dia. Kau. Bos Wang. Tunggu sebentar. Apa maumu? Kau ternyata seorang bos. Kenapa mereka memanggilmu Bos Fu? Artinya bos yang sangat besar? Karena aku dari grup Fu. Presiden Direktur. APA? Fu Hangrui ternyata presiden direktur grup Fu. Pantas ayah bilang aku harus dekat dengannya. Fu Hangrui, aku pasti dapatkan. Presiden direktur. Artinya apa? Bos yang sangat besar? Nona Chen, aku model pria yang baru kau pesan. Soal bayaranku. Aku. Kau. Nona Chen, uangku itu. Hello, Wang Zaikai. Aku punya ide. Bisa membuat Chen Men hancur. Dengar, aku tidak punya uang dan mereka mahal sekali. Aku cuma lihat-lihat, aku tidak melakukan apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Kalau begitu, kalau lebih murah. Kamu masih ingin main-main ya? Aku. Tunggu sebentar. Aku hampir lupa. Anggur ini mahal, harganya 50.000. Aku belum sempat minum. Tidak usah, anggur ini. Simpan saja untuk diminum dengan orang lain. Kamu cemburu lagi. Siapa yang cemburu? Anggur merah 50.000, aku ingin mencoba. Rasanya seperti apa? Fu Hangrui. Ada apa? Aku suka kamu. Apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Aku bilang aku sudah tidak kuat. Aku ingin tidur. Bos Fu, ada masalah. Dia sudah bangun. Men, kemarin kamu mabuk, hari ini. Istirahat yang cukup di rumah. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Halo. Men, kamu tetap di rumah. Jangan keluar. Jangan nonton TV. Jangan lihat handphone. Tunggu aku. Halo. Kamu si manis. Sudah bersama Hangrui. Kenapa masih menggoda orang lain, si manis? Sekarang semua orang menertawakan kakak Hangrui. Semua karena kamu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Apa yang kamu omongkan? Si manis.
Berhenti. Aduh, apa ini? Kak Hua, kamu tahu apa yang terjadi? Atau Fu Hangui tidak makan udang ini, Rai? Man. Kamu sudah lihat berita? Belum. Aku pikir aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Tidak memberitahumu, tapi sekarang, ini sudah di luar kendaliku, Man. Kamu harus siap mental. Apa yang begitu serius? Aku yakin foto ini pasti palsu, Man. Kamu ingat nggak hari ini kalian ngapain aja? Kita harus segera gelar konferensi pers untuk klarifikasi. Aku, orang di foto ini aku. Nggak, ini pasti Chen Men yang dulu. Tapi aku sama sekali nggak ingat tentang dia. Foto ini beneran nggak sih? Kak Hua, kamu bilang dulu aku suka banget sama Wang Zekai. Terus kamu tahu nggak aku sama dia? Sampai tahap terakhir? Aku juga nggak tahu. Aku cuma ingat waktu itu kamu beneran suka banget sama Wang Zekai. Kayaknya nggak sampai segitunya. Kalau foto ini nggak bisa dibuktikan palsu, bakal berdampak besar nggak ya? Bakal pengaruh ke Fu Hangui nggak? Ini. Udah Kak Hua. Kamu pergi dulu aja. Aku mau sendiri dulu. Oak. Tenang aja, aku pasti selesain ini. Aku harus gimana ya? Itu kan artis Chen Men? Katanya dia nikah tapi selingkuh, main sama cowok lain. Nggak tahu juga suaminya siapa. Dikasih tanduk segede gini. Iya jijik. Dulu aku suka sama dia. Perempuan murahan nggak tahu malu. Ngobrol apaan sih, kerjaan nggak dikerjain? Kerjaan nggak beres, ngomongin orang mulu. Kalau masih ngomongin orang, nanti potong bonus, send you a kina. Nona Chen. Bos Fu lagi nunggu di dalam. Oke. Kamu datang. Fu Hangui. Kita cerai aja. Ayo kita cerai. Aku nggak setuju. Kan kamu dari dulu pengen cerai? Ini kesempatan bagus. Sekarang aku setuju, langsung tanda tangan. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan lagi. Chen Men. Nikah itu urusan seumur hidup. Itu kan kamu yang bilang. Waktu itu aku mabok ngomong asal. Lagi pula di zaman sekarang, cerai itu hal yang biasa. Jangan buang waktu lagi. Kamu tidak bisa mengambil keputusan seperti ini sendirian. Bos Fu sudah menemukan foto Nona Chen. Itu dikirim oleh Wang Zekai. Kamu karena hal ini mau bercerai denganku. Fu Hangui. Aku tidak tahu apakah foto itu asli. Tidak ingat. Aku mungkin benar-benar melakukan hal yang merugikanmu. Aku. Tidak. Kamu tidak merugikanku. Aku mencintaimu. Aku tidak akan bercerai denganmu. Fu Hangui. Tapi aku sudah tidak suci lagi. Aku tidak pantas untukmu. Aku.
kesucian seorang wanita. Tidak pernah terletak di bawah rok, kamu bukan barang. Apalagi ada yang namanya suci atau tidak suci. Aku akan selalu menemanimu, asalkan kamu membutuhkanku. Bagaimana kalau kamu istirahat di mobil? Aku yang akan bicara dengannya. Aku harus mendengar langsung mengapa dia melakukan ini. Lagi pula, bukankah kamu bilang akan selalu menemaniku? Wang ZKAI. Kenapa kamu mengirim foto seperti ini? Orang di foto itu bukan aku, kan? Kenapa? Dulu saat kamu mabuk dan memintaku menikahimu, kamu tidak bilang seperti ini. Benar-benar aku. Wang ZKAI. Di zaman kita, melakukan hal seperti ini adalah melanggar hukum. Jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa orang di foto itu adalah aku akan melapor ke polisi. Tunggu. Fu Hangrui. Aku tahu kamu merasa dikhianati, kasihan. Tapi, kamu tidak bisa terus dibohongi oleh Chen Men. Coba pikir. Kalau dilaporkan, semua orang akan tahu kamu dikhianati. Ini 10 juta, asalkan kamu bersikeras. Orang di foto itu adalah Chen Men. Uang ini adalah milikmu. Tidak masalah. Buat apa melaporkan ke polisi? Chen Man, apa buktimu bahwa orang di foto itu bukan kamu? Ini sederhana, aku sudah menyuruh orang memeriksa foto-foto ini. Apakah itu hasil sintesis AI? Hasilnya akan segera keluar. Ini bukan salahku. Fu Hangrui, Epukan. Actor Fu. Ini Chen Man. Chen Man yang merayuku. Kamu, Bahkan jika kamu melaporkanku ke polisi, apa gunanya? Semua orang tahu kamu yang tidak tahu malu. Nama baikmu hancur. Dasar perempuan lacur. Sudah bersama Hang Rui. Kenapa masih merayu orang lain? Dasar lacur. Sekarang semua orang menertawakan kakak Hang Rui. Semua karena kamu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Bukankah dia artis Chen Men itu? Katanya dia selingkuh setelah menikah, bergaul dengan pria lain. Entah siapa suaminya. Dikasih tanduk besar. Benar, Dulu aku pernah menyukainya. Perempuan tidak tahu malu seperti ini. Bagaimana kalau begini? Kita berkompromi, anggap semua yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi, setuju? kenapa harus? Kenapa aku harus menganggapnya tidak pernah terjadi? Kenapa aku yang harus dicaci? Yang bersalah jelas-jelas kamu. Aku bebas melakukan apapun, memakai apapun. Pelaku kejahatan harus dihukum. Halo, 110? Aku mau lapor polisi. Kamu tahu, sebelumnya aku sangat iri padamu. Iri dengan kebaikannya padamu. Tapi sekarang aku beritahu kamu. Sampah seperti kamu tidak pantas mendapatkan cintanya. Aku sudah menyuruh mereka mempercepat pemeriksaan. Begitu hasilnya keluar, akan segera dirilis klarifikasi. Baik, terima kasih Hang Rui. Mobil akan mengantarmu pulang dulu, aku masih ada urusan di kantor. Aku akan menyelesaikannya.
Men, tenang, aku akan melindungimu. Boss Fu. Ke lokasi konferensi pers. Ya. Mengenai insiden foto tidak senonoh Chen Men baru-baru ini. Murni fitnah. Bukti terkait sudah kami serahkan ke polisi. APA ini benar? Kok Fu yang datang klarifikasi? Actor Fu. Tanya, Chen Man dikabarkan skandal. Kenapa kamu yang mewakili dia buat konferensi pers? Apa hubunganmu dengan Chen Man? Kalau Chen Man benar-benar korban, kenapa dia tidak muncul? Chen Men sedang tidak enak badan. Sedang istirahat di rumah, foto itu hasil editan AI. Bukti akan segera kami publikasikan. Tunggu. Aku punya foto mesum. Ini bukti Chen Man selingkuh. APA. Waktu itu kamu mabuk, minta aku nikahi kamu. Dulu kamu tidak bilang begitu. Benar-benar aku. Katanya Chen Men tidak enak badan. Sedang istirahat di rumah. Rekaman ini dari 3 jam lalu. Artinya 3 jam lalu. Chen Men masih bersama Wang Zekai. Dan mengaku sendiri, orang di foto itu memang dia. Dari mana kamu dapat rekaman ini? Boss Fu. Maaf, minggir-minggir. Boss Fu. Ada pesan dari Dewan Direksi. Minta kamu tidak ikut campur, nanti. Bisa pengaruhi reputasi grup, lebih baik kita pulang dulu. Tidak bisa, kalau aku pergi begitu saja. Mereka akan menulis berita Chen Men. Lebih buruk lagi, aku tidak bisa diam saja. Kalian mau tahu kebenaran apa? Aku yang akan beritahu. Kalian mau tahu kebenaran apa? Aku yang akan beritahu. Siapa yang suruh kamu kabari dia datang? Kenapa kamu datang? Cepat pulang, serahkan ke aku. Jangan khawatir, bukankah kamu bilang padaku? Yang salah bukan aku. Perilaku Wang Zekai sudah termasuk kejahatan. Lagi pula orang di foto itu bukan aku. Rekaman yang kalian lihat, itu karena aku tertipu olehnya. Jadi baru bilang begitu. Chen Man, meskipun orang di foto mesum itu benar-benar bukan kamu, tapi kamu bergaul dengan pria lain itu benar, kan? Satu wanita melayani 5 pria. Tak disangka Chen Man tidak tahu malu seperti ini. Cepat, ini berita utama. Nona Chen, aktor Fu begitu membelamu. Apakah dia juga salah satu yang tunduk padamu? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Chen Man. Dengan berita seperti ini, bersiaplah untuk dituntut. Ganti rugi sampai bangkrut. Fu Hongruyi adalah milikku. Sebenarnya, dia. Aktor Fu membantuku. Hanya karena persahabatan saja. Saya Pa. Yang memfitnah Men. Ini nyonya tua grup Fu. Chen Man ini adalah orang muda yang kusukai. Siapa berani menyebarkan berita buruk tentangnya? Berarti melawanku. Sudah tahu kan bagaimana harus melaporkannya? Siapa berani menyakiti cucuku, aku akan melawannya. Sudah. Nenek, Pooper. Pergi, cepat pergi. Wenki, kamu mau apa? Hengwei, tadi kamu mau mengumumkan hubunganmu dengan Chen Man? Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Jika kamu umumkan hubunganmu dengannya, bagaimana orang lain akan memandangku? Apa hubungannya denganmu? Kita hanya rekan kerja yang sudah lama kenal saja. Rekan kerja? Fu Hengwei, aku mencintaimu selama 10 tahun. Tapi kamu bilang kita hanya rekan kerja. Ayah sudah membantumu banyak. Bos Wen dan aku. Hanya hubungan kerja yang saling menguntungkan. Ya. Dia membantuku masuk industri hiburan, tapi yang kubawa untuk keluarga Wen tidak hanya itu. Aku tidak percaya. Pasti kamu mencintaiku? Tidak mungkin. Aku bisa mengabaikan kelakuan licikmu di belakang. Tapi dengarkan baik-baik, Chen Man. Adalah batasanku.
Aku tidak percaya. Kamu mau apa? Aku. Suamiku. Aku sudah dengar semuanya. Cemen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sudah selingkuh dengan orang lain, masih berani bertahan di sini? Yang bertahan di sini adalah kamu, Nona Wen. Nenek Fu. Gadis Cemen ini adalah satu-satunya cucu perempuan yang aku pilih untuk keluarga Fu. Tidak ada perceraian. Nenek Fu. Halo, ayah. Wen Wenshi, apa yang masih kamu lakukan di sana mempermalukan diri? Cepat pulang. Gadis, baru sekarang aku tahu kamu sudah menanggung banyak kesulitan. Tenang, mulai hari ini. Tidak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Heng Rui, mengenai insiden foto men-men kali ini, para petinggi perusahaan masih belum sepakat. Ikut aku kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Nek. Xiao Zhuang, Ya, Nek. Ayo. Barusan kamu memanggilku apa? Panggil lagi. Suami. Cepat ikut. Jangan bergerak. Bisakah kamu tidak selalu memotong pembicaraanku? Cepat pergi. Di mana bunga dadaku? Tidak baik. Aduh. Aneh. Aku yakin datang dari sini. Gadis Castle. Melihat tulangmu yang unik, kamu cocok untuk berlatih bela diri. Paman. Ambil uang ini, aku ada urusan dulu. Kamu sebenarnya sudah menjadi arwah penjembra, kebetulan masak ke sini. Ini sudah melanggar hukum alam, sekarang pemilik asli kembali. Dua pemilik bersaing pasti ada yang celaka, jika masih tidak mau pergi. Fu Hangrui pasti akan ditimpa kesialan. Paman. Halo. Jika ingin mengambil bunga dada, temui aku di atap. Lepaskan. Kamu memang datang. Kamu bukan Chenman, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan Chenman, siapa lagi? Kamu sama sekali berbeda dengan orang bodoh itu. Dia sama sekali tidak bisa melihat. Wang Zekai tidak mencintainya. Apalagi datang mencariku hanya karena sebuah bros. Awalnya aku ingin membunuhmu, tapi sekarang aku punya cara yang lebih baik untuk membuatmu kehilangan segalanya. Kamu urus saja, aku pergi dulu. Boss Fu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu terus bertahan, orang yang kamu sayangi akan menanggung akibatnya. Ditimpa kesialan. Aku menghilang begitu saja. Mungkin ini yang terbaik. Kamu bukan Chenman, Fu Hangrui tahu tidak? Dia tidak tahu. Kamu menipunya.
Fu Heng Rui paling bensi di depu. Chen aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan memberitahu Fu Heng Rui. Kamu adalah penipu sejati. Dia pasti akan meninggalkanmu tanpa ragu. Fu Heng Rui adalah milikku. Lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa? Heng Rui, Ada yang terluka? Kamu datang kapan? Sudah lama? Heng Rui, aku. Hang Rui, kamu datang tepat waktu. Dia adalah penipu. Dia menipumu. Dia bukan Chen Man. Hang Rui, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Hang Rui, dengarkan aku. Hanya aku yang tulus padamu, hanya aku yang pantas untukmu. Dia menipumu, dia adalah monster. Diam kau. Wen Wenqi, kamu gila ya? Sudah kubilang jangan ganggu Chen Man. Seumur hidupku, hanya dia yang menjadi istriku. Hidup atau mati. Fu Heng Rui, kamu gila? Dia menipumu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu, kenapa tidak percaya padaku? Ayo pergi. Malah kau. Aku benar-benar tidak apa-apa. Pas Fu. Kondisi tubuh Nona Chen baik-baik saja. Syukurlah tidak apa-apa. Fu Hang Rui. Aku dengar dari Wen Wenqi. Kamu paling benci dibohongi orang, kan? 100.897, 100.000. Bos Fu, ada kabar tentang istri. Hari ini, dia mengadakan pesta kelulusan anaknya. Sejak saat itu, aku tidak akan membiarkan siapapun membohongiku. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun yang membohongiku. Tetap berada di sisiku. Ada apa? Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku mau angkat telepon dulu, tunggu sebentar. Aku tidak akan membiarkan siapapun membohongiku. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun yang membohongiku. Tetap berada di sisiku. Jika kamu tidak pergi lama-lama, orang yang kamu sayangi akan menanggung akibatnya. Fu Hang Rui akan dilanda nasib buruk. Nenek, apa yang harus kulakukan? Halo. Wen Wenqi. Kalau kamu merasa aku bukan diriku yang asli, tolong tunjukkan buktinya. Kalau kamu hanya ingin merusak hubunganku dengan Fu Hang Rui, aku beritahu kamu, tidak mungkin. Tubuhku enak dipakai ya, Profesor Chen kecil. Chen Man. Kamu bilang kalau Fu Hang Rui tahu. Kamu merebut tubuhku, dia yang mencintaiku selama 10 tahun. Akan memilih kamu atau aku? Jangan bicara lagi. Ada apa? Siapa yang telepon? Tidak ada apa-apa. Kahwa ada urusan denganku, Hang Rui. Aku pergi dulu.
Ternyata benar dia menyembunyikan sesuatu dariku. Boss Fu, Kamu bilang men-men sejak tanggal 19 April. Benar-benar seperti orang yang berbeda. Terutama urusan menangkap ayam. Men-men waktu kecil pernah dipatuk burung. Sangat takut dengan unggas. Tapi Anda bilang dia berani menangkap ayam dengan tangan kosong. Ini tidak mungkin. para ahli juga sudah melihat analisis perilaku Nona Chen belakangan ini. Dan sebelumnya, menemukan bahwa Nona Chen sangat berbeda dengan sebelumnya, seperti orang yang berbeda. Cari tahu, men-men pergi kemana? Baik. Prof. Searchen Castle. Datang tepat waktu ya? Kamu mau apa? Tenang. Aku tidak melakukan apa-apa, lagi pula. Kamu juga adalah aku. Tidur dengan Fu Hangrui. Aku. Kamu tahu betapa sulitnya hidupku di masa itu. Desa tahun 90-an tidak punya apa-apa. Malangnya, kamu ditabrak sampai jadi vegetatif. Terbaring di tempat tidur setiap hari, diperlakukan semaunya orang. Aku setiap hari mendengar orang menghinaku. Semua ini berkat kamu. Maaf, aku pernah ingin kembali. Maaf. Kalau begitu, kembalikan sekarang. Fu Hangrui. Aku akan segera mengantarmu kembali. Ngebutlah. Chen Men. Kamu baik-baik saja? Wen Wenqi, kamu gila? Hangrui. Kenapa kamu datang? Cepat pergi. Ilmuwan kecil Chen, coba tebak, dia melindungi kamu. Atau aku? Kamu bukan Chen Men, kamu monster. Fu Hangrui, kamu masih mencintaiku. Sama seperti dulu. Minggir. Kita pergi. Chen Man, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Jika kalian pergi dari sini hari ini, aku akan ceritakan semua yang terjadi. Biarkan semua orang tahu, CEO Grup Fu yang terhormat. Orang di sampingnya. Sebenarnya APA. Fu Hangrui. Kamu pergi saja. Jangan dengarkan omongannya. Aku tidak pergi. Kamu pulang dan tunggu aku. Aku mencintaimu. Selamat tinggal. Men-men. Aku pernah bilang, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Selama kamu membutuhkanku. Aku ubah pikiran, Chen Man. Berani main game? Gamenya sederhana. Biarkan Fu Hangrui jadi wasit. Asalkan kamu menang, aku akan membiarkan kalian pergi. Mari kita adu. Siapa yang lebih mengenalnya? Chen Man, aku ingin semua orang tahu, kamu adalah monster. Kenapa kamu tidak berani? Tidak ada yang perlu diadu, ayo pergi. Aku mau main. Warna pakaian favoritku apa? Hitam. Coklat. Chen Men benar.
Fu Hangrui. Kamu terlihat sangat tampan pakai coklat, jauh lebih tampan daripada hitam. Kalau begitu, kamu hanya boleh pakai untukku saja. Kamu bohong, kamu selalu pakai hitam. Mana mungkin suka coklat? Kalau merasa tidak adil, tidak usah adu. Siapa bilang tidak adu? Pertanyaan terakhir, aku yang buat, Chenman. Pertemuan pertama kamu dengan Fu Hangrui. Kamu memberinya permen, rasa apa? Permennya aku yang kasih, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Aku. Tidak apa-apa, Men. Kamu pikir pelan-pelan. Masih ingat? Tanggal 19 April 10 tahun yang lalu. Hari itu, permen yang kamu berikan padaku. Kamu pasti ingat. Aku. Katakan, rasanya APA? Maaf. Aku tidak ingat. Tentu saja kamu tidak ingat. Permen itu rasa durian. Bagaimana kamu bisa tahu? Maaf, Fu Hangrui. Maaf. Tidak apa-apa. Lupa ya sudah, tidak masalah, setidaknya kita masih bersama. Maaf. Dia membohongimu. Dia bukan Chenman. Akulah Chenman. Maaf. Aku sudah bilang. Fu Hangrui mencintai-ku. Aku akan segera mengantarmu pulang. Upacaranya sudah kusiapkan. Cukup tusuk dadamu, darah akan membasahi bunga dada. Bakar itu, dan kau akan segera pulang. Prosesnya mungkin menyakitkan, tapi itu yang kau dapatkan. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Fu Hangrui. Kau berani mengencam ke demi seorang penipu? Di mataku, kaulah penipunya. Dia adalah istriku. Fu Hangrui. Kau gila, orang yang kau cintai selama 10 tahun adalah aku. Yang memberimu permen juga aku. Aku sudah paham. APA? Jangan-jangan kau akan bilang kau jatuh cinta pada si kampungan ini? Benar. Aku mencintainya. Bukan karena identitasnya. Tidak peduli penampilannya. Aku mencintainya. Bukan kamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ayo pergi. Dasar jalang, mati saja kau. Hangrui. Tanganmu. Terakhir kali. Jika kulihat kau menyakitinya lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo pergi. Boss Fu di sini.
Siapa yang berani bertindak? Nona Wen mengalami gangguan jiwa. Bos Fu, melihat hubungan lama, akan mengirim Nona Wen ke sanatorium terbaik grup Fu untuk perawatan gratis sampai sembuh. Kalian mau apa? Jangan mendekat, kalian mau apa? Lepaskan aku. Akulah Chen Man. Kerja bagus. Dia, apa yang dia katakan sebenarnya benar. Aku bukan. Apa yang kukatakan juga benar. Aku jatuh cinta padamu. Bukan karena penampilanmu, tapi karena kamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita tidak akan pernah terpisah. Kalian pikir ini sudah selesai? Permainan baru saja dimulai. Tidak bisa kabur, kamu akan membunuh semua orang. Cepat, cepat, cepat. Jangan takut, aku di sini. Men. Hang Rui. Aku sudah siap. Kamu sudah yakin? Begitu ritual dimulai. Tidak bisa dihentikan lagi. Aku sudah yakin, dia masih dalam keadaan koma. Perlu persiapan apa lagi? Aku akan segera atur, harus selesai sebelum dia bangun, semua urusan harus selesai. Baik, kalau begitu, potong sedikit rambutnya dan bawa ke sini. Aku akan mulai mantra. Kamu sedang telepon dengan siapa? Fu Hang Rui. Tadi kamu telepon dengan siapa? Men. Kok kamu sudah bangun? Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Apa yang ingin kamu selesaikan saat aku koma? Ini, urusan perusahaan, harus diselesaikan. Men, tanganku sakit, bagaimana kalau kita pergi dulu? Teleponnya, aku sendiri yang urus. Men, percayalah padaku. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan tanya Wen Qi. Baik, aku akan ajak kamu pergi. Dua jiwa bertarung, pasti ada yang mati. Jiwa mengembara, pemilik asli kembali ke dewa. Paman, kamu. Dia yang menemukanku. Semua tentangmu, dia sudah ceritakan padaku. Jodoh di dunia ini sungguh ajaib. Dia mencintainya, tapi dia tidak bisa mencintainya. Dia akan menukar setengah umurnya, memohon padaku untuk menenangkannya. Apa? Fu Hang Rui, kamu gila. Kamu mau menukar setengah hidupmu? Ini tidak sepadan. Sudah kukatakan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dengan begitu, kita bisa bersama selamanya. Tidak peduli hidup atau mati. Fu Hang Rui. Aku dan kamu. Ayo kita menikah. Buruk, ketua pingsan. Kalian berdua memang bukan dari dunia yang sama. Kalau kamu ingin kembali, besok sore,
Di persimpangan jalan depan, aku akan mengantarmu pulang. Aku yang menyakiti nenek. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan ini. Fu Hangrui. Kamu lapar? Aku ingin memasak ayam bakar untukmu sekali lagi. Baik. Ah, Gula putih. Nah, coba ayam bakar yang kubuat kali ini. Entah mengapa, ayam ini agak kurus. Mungkin diam-diam diet. Enak kan? Lebih enak dari yang dibuat nenek. enak. Udara dingin, ingat pakai selimut tebal. Dan luka di pinggangmu. Meski sudah sembuh, tetap hati-hati. Baik. Aku tahu. Syuting adalah pekerjaanmu. Tapi kamu tidak boleh menerima adegan ciuman lagi. Baik. Dan jangan sering keluar minum. Apalagi mabuk lalu memeluk gadis sembarangan. Bilang suka padanya. Jangan juga sibuk sampai tidak makan dengan baik. Aku menanam bunga di halaman. Saat musim semi tiba. Di masa depan, kamu harus baik-baik saja, nenek juga harus baik-baik. Fu Hangrui. Aku rindu nenek. Tolong jaga dia dengan baik. Mengerti? Fu Hangrui, maafkan aku. Sepertinya kita hanya bisa menikah di kehidupan berikutnya.
Jangan menangis, kamu memang bukan dari dunia ini, jika kamu pergi. Bagi mereka itu hal yang baik. Aku bukan orang dari dunia ini. Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Kalau datang lebih awal, aku tidak akan jatuh cinta padanya. Takdir sudah ditentukan. Takdir apa itu? Omong kosong. Dia membawa saya ke sini untuk semua sebab dan akibat. Saya harus menanggung sendiri. Saya memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Kamu kentut. Kamu lihat. Kau kembali, jangan mengejar. Kau tidak tahu bagaimana. Ketuk kaki dan panjang, bagaimana aku bisa membiarkannya kembali? Tapi aku bisa membiarkanmu mendengar apa yang dia katakan. Kau ingin mendengarkan. Jangan serakah. Jangan mengejar. Jangan selalu menendang selimut saat tidur. Jika Anda memiliki keluhan, jangan katakan di hati Anda. Jangan impulsif. Kau harus melompat. Kalian berdua dan Nyonya Fu tidak memiliki. Kau harus ingat. Bawa sarung tangan saat bekerja, ingat untuk menyikat gigi. Fu Hangrui, jangan mengejar. Aku hanya bisa menjadi baik jika kau. Men-men, apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengar. Men-men, aku mencintaimu. Apakah kamu mendengar? Men-men, aku mencintaimu. Men-men, aku mencintaimu. Men-men, aku mencintaimu. Baik. Bos Fu, akan ada akuisisi besok sore. Anda belum beristirahat selama sebulan. Bagaimana kalau... Toko. Saya bisa melihat korsase di pintu. Tunggu sebentar. Itu benar, ini bisa saya beli korsase ini. Saya benar-benar minta maaf bahwa korsase ini sudah dipesan. Berapapun uang yang dimiliki Hua. Aku harus membeli korsase ini. Memiliki makna khusus. Maaf, ini bukan masalah uang. Mengapa Anda tidak berdiskusi dengan pelanggan itu?
Jika korsase ini sangat penting bagimu, aku akan memberikannya padamu. Tidak ada kata sandi. Aku bisa mengambil ini. Apakah itu untuk Anda?